Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen penguji, yang terhormat Profesor Dr. Rida Prihatmi, SE, AKT, MSI, AK, CA, selaku dosen pembimbing satu, dan yang terhormat Ibu Elis Anissa, SPD, MACC, selaku dosen pembimbing 2. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Pulanwar dengan NIM 17134220055 yang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Perum Bulog berdasarkan pendekatan balance scorecard tahun 2024. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa saat ini penilaian kinerja organisasi tidak lagi cukup jika hanya dilihat dari aspek keuangan atau besarnya laba yang diperoleh. Organisasi juga perlu memperhatikan aspek non-keuangan, seperti kualitas pelayanan, efektivitas proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pengembangan organisasi. Hal ini menjadi penting bagi Perum Bulog karena sebagai BUMN, Bulog tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan laporan tahun 2024, Perum Bulog mencatat peningkatan pendapatan sebesar 46,7 triliun menjadi 60,29 triliun. Namun laba bersih perusahaan justru turun cukup signifikan dari 820 miliar menjadi 36,27 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan belum tentu mencerminkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek non-keuangan. Selain itu, Bulog masih menghadapi berbagai tantangan seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, efektivitas distribusi pangan, pengelolaan persediaan, serta pengembangan sumber daya manusia dan transformasi digital. Di sisi lain, penelitian yang mengevaluasi kinerja Perum Bulog menggunakan pendekatan Blunt Scorecard dengan mixed method masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Perum Bulog tahun 2024 secara lebih komprehensif melalui 4 perspektif balance scorecard. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki 4 pertanyaan penelitian yang disusun sesuai dengan perspektif balance scorecard. Pertanyaan tersebut meliputi bagaimana kinerja Perum Bulog tahun 2024 dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Keempat pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penelitian ini. Sejalan dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja Perum Bulog tahun 2024 berdasarkan 4 perspektif balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengukuran kinerja organisasi menggunakan pendekatan balance scorecard, khususnya pada BUMN yang memiliki fungsi bisnis sekaligus pelayanan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Perum Bulog dalam meningkatkan kinerja perusahaan, menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengevaluasi pengelolaan BUMN sektor pangan, memberikan tambahan referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan dan kemampuan analisis dalam penerapan teori dan praktik. Nah, selanjutnya kajian pustaka. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja organisasi yang diukur menggunakan pendekatan balance scorecard. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengevaluasi kinerja organisasi secara lebih komprehensif melalui 4 perspektif.
Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek keuangan, tetapi juga aspek non-keuangan yang mendukung pencapaian kinerja Perum Bulog. Penelitian yang dilakukan Lucky dan kawan-kawan, Balance Scorecard mampu mengevaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh dengan menyelaraskan visi misi serta tujuan dan strategi perusahaan. Oh, penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dan kawan-kawan, Balance Scorecard efektif digunakan sebagai alat pengukuran kinerja pada instansi pemerintah serta peningkatan akuntabilitas sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Muhammad, Balance Scorecard digunakan untuk merancang sistem manajemen kinerja pada Perum Jasa Tirta II melalui 4 perspektif sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Balance Scorecard merupakan metode yang efektif untuk mengevaluasi kinerja organisasi, baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintah, maupun BUMN. Penelitian yang secara khusus membahas evaluasi kinerja Perum Bulog menggunakan Balance Scorecard dengan mixed method masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi gap tersebut dengan mengevaluasi kinerja perusahaan Perum Bulog berdasarkan 4 perspektif menggunakan pendekatan mixed method. Kerangka pemikiran ini dimulai dari objek penelitian, yaitu evaluasi kinerja Perum Bulog. Kemudian saya menggunakan pendekatan balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif. Perspektif pertama yaitu adalah keuangan, kedua pelanggan, ketiga perspektif visi internal, dan yang terakhir itu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Masing-masing perspektif memiliki indikator yang berbeda dan dianalisis menggunakan sumber data yang sesuai. Seluruh hasil analisis tersebut kemudian diintegrasikan untuk memperoleh hasil evaluasi kerja Perum Bulog secara komprehensif. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perum Bulog, Jakarta, dengan waktu penelitian dirancang berlangsung kurang lebih selama 4 sampai 6 bulan. Desain penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan desain explanatory sequence. Desain penelitian ini menggunakan metode mixed method dengan desain explanatory sequential design. Nah, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Informan diambil menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait evaluasi kinerja Perum Bulog. Apabila diperlukan informasi tambahan, penelitian menggunakan teknik snowball sampling. Berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya, proses wawancara akan dihentikan ketika data telah mencapai titik jenuh atau data saturation. Nah, yang selanjutnya itu ada indikator penelitian. Nah, yang selanjutnya itu indikator penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif. Pada perspektif keuangan, analisis dilakukan secara kuantitatif menggunakan data laporan keuangan dan annual report melalui indikator revenue growth, NVM, ROA, dan ROE. Indikator yang ada dengan sumber data, laporan keuangan, dan annual report. Sementara itu, perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran dianalisis secara kualitatif melalui wawancara. Dengan indikator tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran kinerja Perum Bulog secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik, yaitu wawancara seminar struktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pegawai Perum Bulog dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai keempat perspektif. Dokumen ini memperoleh data dari annual report serta laporan keuangan dan dokumen pendukung lainnya.
Kedua titik ini saling melengkapi sehingga diperoleh lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk mendukung hasil analisis penelitian. Nah, yang selanjutnya itu teknik keabsahan data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Pertama, teknik triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan yang memiliki peran berbeda di perum bulog, seperti bagian keuangan, operasional, SDM, hubungan kelembagaan, dan masyarakat. Nah, yang kedua itu teknik triangulasi teknik. Dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen perusahaan seperti annual report, laporan keuangan, dan dokumen kinerja. Melalui kedua teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang selanjutnya itu teknik analisis data. Setelah analisis kualitatif selesai, penelitian dilanjutkan dengan analisis data kualitatif menggunakan metode Morse-Berman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, tahap terakhir adalah integrasi data, yaitu menghubungkan hasil analisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga diperoleh gambaran kinerja perum bulog berdasarkan empat perspektif balance scorecard secara lebih komprehensif. Nah, mungkin cukup sekian presentasi terkait proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.